Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Bagi Kode, tempat berbaginya coding. Pada video kali ini kita bakalan membahas mengenai emulator. Jadi, buat teman-teman yang menggunakan real device, mungkin video ini bisa di skip ke video selanjutnya. Oke, daripada lama, yuk kita langsung mulai aja videonya. Jadi pada video kali ini kita bakalan bahas mengenai emulator di Android Studio. Di sini kalian bisa masuk di config, terus ada dua di sini manager ya, ada SDK sama AVD. Kita masuk ke bagian AVD Manager. Nah, untuk membuat emulator caranya sangat gampang. Kalian tinggal bikin aja di sini, create virtual device. Kemudian kita tinggal memilih bagiannya aja, mau TV, phone dan sebagainya. Di sini kita masuk ke phone ya. Kemudian tinggal pilih device-nya. Di sini device-nya yang lebih diutamakan itu biasanya device si Google ya. Jadi device kalian misalnya kayak kalau beli Xiaomi itu nggak bakalan ada di sini ya. Cara terbaik untuk menyamakannya adalah melihat size dari layar resolusinya. Di sini kan kelihatan resolusi dan juga size-nya. Misalnya kita ambil pixel 5,5 inci. Kemudian kita klik next. Nah, di sini kita bakalan berhadapan dengan OS-nya. Jadi kalian bisa memilih OS yang bakalan kalian gunain. Nah, kalau di sini ada dua perbedaan ya. Ada yang download, ada yang enggak. Ini karena udah saya download di lokal. Jadi kalau kalian udah download, nanti tombol downloadnya bakalan hilang dan kalian bisa langsung gunain. Oh iya, di berbagai prosesor ini tentu cukup berbeda ya. Dulu kita biasanya menggunakan di RM64 atau Armea B, tapi sekarang kita dianjurkan untuk menggunakan X86. Mungkin beda prosesor, beda juga emulatornya. Oke, di sini saya pilih Lollipop atau Android 5 ya. Cukup tua. Kemudian kalian bisa bikin nama device-nya. Kalau saya misalnya kayak gini ya, Pixel XLRP22, terus dibuat lagi gitu ya, Lollipop gitu ya. Oh ya, di bagian sebelah sini tadi itu kalau kita lihat ya, nah ini ada Play Store sama enggak ada Play Store. Jadi bedanya kalau kalian menggunakan emulator yang harus memiliki servisnya Play Store, kalian harus pakai yang Play Store ya. Jadi beberapa misalnya kayak fitur GPS itu harus ada Play Store-nya. Jadi kalau nggak ada Play Store-nya nanti servisnya nggak jalan. Begitu juga dengan Firebase. Jadi kalian bisa menggunakan Play Store dan enggak ketika kalian berkaitan sama fitur yang akan kalian develop. Karena ketika kalian menggunakan ini ada Play Store ataupun enggak, itu emulatornya memang cukup berat yang ada Play Store-nya. Oke, ini next saja. Tadi Lollipop ya, Lollipop. Kemudian di sini kalian bisa masih rubah layarnya ataupun OS-nya. Di sini landscape atau enggak ya posisinya. Kemudian mau pakai frame atau enggak, terus performanya kayak gimana. Pilih finish kalau udah. Kemudian di sini kalian bisa lihat ada tombol play ya untuk menjalankan emulator ini. Sebelahnya edit, terus sebelahnya di sini itu ada web data. Misalnya kayak kalau kalian mau nge-restart lagi emulator kalian kayak pertama kali beli HP baru ya, itu di wife. Terus ini restart, yang ini lihat kapasitas, ini detailnya, ini delete. Ini duplikat kalau dibutuhkan ya. Kita jalankan emulatornya biar makin paham. Karena memang ada beberapa fitur di emulator yang harus kalian ketahuin juga ya. Ini bisa kalian tutup ya. Oke. Emulator ini cukup penting ya buat teman-teman yang nggak punya real device, tapi punya laptop dengan spesifikasi yang mungkin cukup good gitu ya. Karena kalau misalnya dari Android Studio-nya, mereka menyarankan RAM kalian itu di atas 8 GB. Jadi kalau di bawah 4 GB sebaiknya menggunakan real device saja. Oke, ini emulator udah jalan ya. Ini kita bisa
buka aplikasinya gitu ya, di setting. Nah, beberapa fitur yang harus kalian ketahui di emulator adalah di sebelah sini. Ini ada titik 3. Ini Android Studio-nya kita simpan dulu. Nih ada titik 3 ya. Nah, ini ada beberapa fitur yang bisa kalian gunain di emulator. Pertama, location. Kalau misalnya kalian mau ngeset titik GPS, kalian bisa set di sini. Misalnya kayak Monas gitu ya. Nggak keluar ya. Indonesia. Nah, ada nih. Nah, kalian bisa set point-nya. Nanti secara otomatis saat kalian membuat fungsi, nanti dia bakalan mendapatkan lokasi ini. Kemudian di sini ada cellular atau network. Jadi di sini kalian bisa menyesuaikan network kalian. Misalnya mau dibikin jelek gitu ya, bisa. Misalnya di sini 4, jelek banget gitu ya, atau bagus gitu. Terus jenis tipe dari koneksinya, misalnya kalau mau jelek ya GSM ya, itu jelek banget. Terus ada juga fiturnya, misalnya kalian anggap aja device-nya nggak ada internet gitu ya, nggak ada sinyal, kalian mau kayak gimana, semuanya ada di sini. Selanjutnya ini ada baterai, ini cuman indikator aja ya. Terus ini ada kamera, kalian bisa set foto di kameranya. Kemudian phone, kalau kalian membuat fitur telepon ya, bisa coba ini. Misalnya aja kayak register itu kan ada yang kayak pakai miss call gitu. Nah, intentnya bisa kalian handle lewat sini. Terus ini direct iPad ya, buat emulatornya. Ini emulatornya nggak support ya. Terus mikrofon, fingerprint ini juga nggak support. Fingerprint kalau misalnya kalian ingin membuat fitur login menggunakan fingerprint, bisa menggunakan fitur ini. Kemudian ini ada virtual sensor, jadi bisa di mereng-merengin gitu. Nanti dia ikut juga sesuai kemerengan. Misalnya kalau kalian ingin buat scroll otomatis ketika HP-nya diginiin, nah ini bisa dibikin lewat sini. Terus ini ada bug report kalau mau nyobain bug. Kemudian di sini ada snapshot ya, ini ya apa namanya? Apa tuh namanya? Aduh, screenshot. Terus ini ada record kalau kalian mau ngirim video rekamannya, misalnya kayak ke tim QA ya, kalian bisa pakai ini. Terus di sini ada bagian setting lagi, mulai dari tema, light sama dark ya, dan proxy advance. Ini help ya, biasalah ya, untuk mengetahui tombol kombinasi key yang bisa digunain di emulator. Oke, demikianlah video kali ini tentang emulator. Mungkin buat teman-teman yang ingin ditanyain, silakan tanya langsung aja di kolom komentar. See you guys, sampai jumpa di video berikutnya.